makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu nur, merupakan suatu cahaya yang telah dipancarkan Allah Subhanahu wa taala di hati hambanya. Sehingga dengan cahaya tersebut seorang hamba itu bisa melihat dan mendapat rahasia ketuhanan. Jadi boleh mengetahui rahasia ketuhanan. Alhamdulillah. Jadi rupanya kita sekarang ada mengingo baca hidup tuh ini rahasia ketuhanan, rahasia Tuhan. Tidak Nah, selama ini kita tidak tahu, nyangkut kita yang hidup, nyangkut kita ni yang dengar. Jadi Tuhan tuh cuma batas kita batas disembah bae. Oh, rupanya itu rupanya. Jadi nyatonya bahasanya. Jadi Allah yang bersifat ketuhanan itu sedang melimpahkan, sedang mengaruniai, sedang menikmatkan seorang hambanya. Pertama yang pada kita yang merasakannya. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi dia dapat merasakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan yang disertakan Allah SWT pada jasadnya. Jadi kita pacak ngerasakannya, pacak Tuhan kakak, pacak Tuhan menentukan, pacak Tuhan hidup itu, pacak kita rasakannya, terasa nian, bersambung nian. Jadi artinya antara ma'ani maknawiyah itu sedang berjalan nian, sedang bertali nian, sedang nyata nian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada saat ini nih, jadi kita tuh bukan artinya tuh bukan cerita-cerita ngomong-ngomong baik. Yang sekarang ini sedang berjalan nian. Ibarat kabel listrik tuh ibaratnya. Jadi artinya tuh rumah kita dengan PLN itu sedang berlangsung nian. Jadi nyalanya TV kita, hidupnya atau nyalanya lampu kita, artinya tuh hidupnya kulkas itu, dinginnya kulkas itu sedang bersambung nian dengan PLN. Sedang bertalinya. Nama itulah juga jasad kita nih, diri kita nih. Ma'ani maknawiyah. Jadi Allah yang gagah tu nyalankan kegagahan. Sedang nyata dan sedang kita memancarnya ibarat matahari itu. Jadi panas yang sampai ke kita ini, ke rumah kita ini, ke halaman rumah kita itu, ya Allah, itu panas yang langsung nih ya. Sama dengan panas pucuk itu. Panas pucuk itulah yang manjang, yang manaskan rumah kita, yang manaskan, yang sampai ke rumah kita, yang sampai ke halaman rumah kita itu. Tahu tak kira-kira? Nama itulah cukup. Jadi kegagahan Allah SWT itu yang dia nyatakan bahwasanya dia yang gagah itu maka yang gerakkan dia dan jadi badan kita bergerak, yang jadi kuping kita dengar itu nyatakan bahwasanya itulah kenyataan samanya, yang tengok bahwasanya mata kita itulah kenyataan basarnya, yang kita baca itu itulah nyatakan ilmunya. Yang kita terasa hidup itulah nyatakan bahwasanya hayatnya, yang dia bersifat hayat. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Jadi pada saat ini kan, itu yang dikatakan lebih parah, lebih dekat daripada ular leher itu. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Ya Allah. Tak kata lagi antara itu. Paham tak kira-kira? Itu jadi bergoyor sedikit-sedikit dalam semayang, dalam ibadat, dalam berzikir itu merasakan. Mulut bayar lanjutlah bertugas berbacaan. Makanya dalam ibadah itu tiga rukun ini tidak boleh dia timpang. Mulut harus fasih, harus lancar. Misalnya berzikir, ada itu yang nak kita baca itu hafal, lancarnya. Cara geraknya harus kita tahunya. Tinggal nyambung hati. Paham tak kira-kira? Kalau diantaranya sikok, kalau makanya dalam ibadah itu kan tak boleh. Gawe mulut kalau dia diam tak sah. Badan, tugas badan, tak kata geraknya badan tu tak sah.
Namanya itu juga hati kalau tidak terhubung. Oh tidak kira-kira. Alhamdulillah. Nah, maka kalau 3 ikok itu artinya jadi satu nih, terhimpun dari sikok dan memancar dan ya Allah terasa nih puas setelah melaksanakan ibadah itu. Nah, mana katakan kau puas tuh? Apa tugas-tugasan? Bukan. Puas tuh artinya keinginan hati kita. Di dalam ibadah itu ya, nak menuju artinya tuh yang nak kita kendai, nah tercapai ini. Oh enggak kira-kira sama cak gitu. Pengen nak ke Mekah, pengen nak ke Mekah. No. Nah, alhamdulillah nah jadi dan kabulnya. Nah, terjenguk dan Mekah. Oh, puas dia dan jangan. Nah, itulah juga ibadah semayang dan sebagainya. Oh, enggak kira-kira. Nah, yang nak kita jumpai dalam semayang tu hadirat Allah. Nah, terpandangnya yang dihadir ke Tuhan tu. Nah, paham kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin inilah dulu segala mukadimah singkat yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kalau alhamdulillah, 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 amin, Allahumma amin. Nah, jadi tugas anak ni di sinilah maksudnya. Jadi bukan sekadar artinya tu memasehkan ucapan, bukan mengajari artinya tu bacaannya, sportif geraknya, bukan. Mana supaya sempurnanya ibadah itu. Bukan ngomong cuma sekarang khusyuk, bukan ngomongkan ikhlas. Mana supaya ibadat itu supaya lancar, supaya kita artinya tu setelah melaksanakan ibadah itu nagih rasa. Oh ya Allah, lemak ni ada gede. Nama itu kira-kira alhamdulillah. Dari ini anak mana sambung. Di mana? 2.3.2 Bako 2.2 Bako. Alhamdulillah. Sifat salbiah ni, salbiah. Artinya masih sifat salbiah, sifat yang membentengi, sifat yang melindungi, memagari, adanya Allah itu nak. Jadi adanya Tuhan tu dipagari dengan bako. Jadi adanya Tuhan kita ni ada, tapi binasa bagi Allah SWT itu. Nah, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami masa berakhir, tidak mengalami kesudahan. Alhamdulillah. Itulah juga kaget. Masih tetap kalau sampai kita insya Allah ke akhirat kaget. Bertemu namanya surga, di sana segala macam, sudah tersedia kalau ado masih tetap dengan gawe dia, masih tetap dengan artinya alam dia, alamat dia, tanda dia. Jadi bukan hanya kan tak kata lagi urusan Tuhan. Kalau sudah sedia kalau tidak. Nah, maka yang kita temui itu tetap sama seperti dunia inilah, kenyataan dia. Nah, cuman kalau di sini ini kan 4 kenyataannya. Nikmat, bala, maksiat, taat. Di dalam Quran itu dia mengatakan watir kal ayam nudawiluha bainan nas. Maka seluruh manusia ini di dunia ini paling tidak nemui 4 waktu. Ada nikmat, ada bala, ada taat, ada maksiat. Paling tidak. Nah, begilir itu. Seluruh manusia ini. Nah, kita ditemukan taat. Di sini nah, itu bagusan Uji Galuh tadi ngomongkan bahwasanya wah ada wong tumbung tabrakan. Ada 6 mati, yang lainnya sekarat Galuh. Subhanallah. Ada tol artinya mana? Kampung ya. Nah, detik inilah, menit inilah. Ada yang ditemukan bala. Ada nah, jadi Cekna tadi yang di Tangan Buntung itu kan. Nah, pembunuhan, ada kapaan. Subhanallah. Nah itu ada yang ditemukan nikmat, boleh anak, boleh cucu, boleh untung, boleh rezeki, macam-macam. Subhanallah. Nah, begini waktu ini. Subhanallah. Nah, jadi kalau di sana cuma 2 baik. Ada tadi ke fisair, ada tadi ke finnar. Ada segolongan masuk surga, ada segolongan masuk neraka. Nauzubillah. Yang di sana kekal selama-lamanya. Golongan masuk surga lemak selama-lamanya. Yang tak masuk surga, yang masuk neraka selama-lamanya tak lemak. Lama-lamanya mau azab. Nauzubillah. Oh tak kira. Nah, maka itu tetap gawe dia lah. Tetap dia itulah yang nyatakan itu.
Alhamdulillah.